Iya, hari ini kita akan belajar matematika bersama Lee Leon Alexius. Kita akan pertama belajar mengenai perkenalan apa itu permutasi, kombinasi, dan juga faktorial yang sekarang ada di matematika. Faktorial itu adalah perkalian suatu bilangan yang sama dan kurang darinya. Jadi seperti misalnya kita punya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 dan seterusnya. Ini yang namanya faktorial. Nah, sekarang apa itu permutasi dan kombinasi? Nah, permutasi dan kombinasi itu adalah cara-cara untuk menentukan banyaknya kelompok atau banyaknya cara untuk melakukan atau untuk menggolongkan sesuatu. Contohnya itu seperti misalnya ditanya ada yang namanya bagaimana caranya mengelompokkan 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan di dalam satu kelompok yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan. Nah, misal seperti itu. Nah, itu yang namanya kita bisa pakai permutasi atau juga kombinasi. Nah, sekarang perbedaannya permutasi dan kombinasi. Permutasi itu ditulis P, tentu saja dari P. Bisa ditulis N, R, atau ini juga sama saja artinya dari N, P, R. Ini sebenarnya sama ya simbolnya. Nah, kombinasi juga sama. C, N, R sama dengan N, C, R. Nah, di mana untuk keduanya N adalah jumlah dari barang yang tersedia. Jadi, saya tulis di sini jumlah barang. Nah, kalau R itu adalah barang-barang yang ingin kita ambil. Jadi, saya tulisnya diinginkan saja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rumusnya aja. Permutasi dan kombinasi keduanya memiliki hubungan dengan yang namanya faktorial. NPR, rumus yang paling sering dipakai adalah N faktorial per N min R faktorial. Dan kemudian untuk kombinasi NCR, rumus yang paling umum digunakan adalah N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Keduanya adalah syarat bahwa tidak boleh terulang benda yang sama. Ini sudah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bedanya permutasi dan kombinasi? Nah, kita bisa lihat di sini, permutasi dan kombinasi, mana yang lebih besar? Tentunya kita bisa bilang permutasi. Jumlah permutasi lebih besar dari kombinasi jika N di keduanya sama dan R di keduanya juga sama. Ini sudah pasti. Nah, sekarang kalau misalnya P lebih besar daripada kombinasi, berarti pertanyaannya, kenapa bisa? Padahal ini sama-sama membahas tentang banyaknya cara. Nah, perbedaannya di sini adalah pada permutasi, kalau kita mengelompokkan kata-kata, misalnya kata A, B, dan C, kita bisa kelompokkan menjadi A, B, A, C, dan seterusnya, bukan? Nah, di sini dikatakan permutasi sangat menghargai yang namanya urutan. Jadi, dia menghitung bahwa A, B, A, C, B, A, B, C, C, A, C, B, ini semua dihitung. Jadi, nanti pasti totalnya ada 6. Ini hitung manual ya, nanti kita akan coba. Nah, di dalam kombinasi, ini tidak 6 tentu saja. Kita bisa membuktikannya pasti hasilnya hanya 3. Kenapa hasilnya hanya 3? Nah, kita bisa membuktikannya. Dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Dia tidak menghargai urutan. Jadi, kalau misalnya kita bilang A dan B, pasangan A dan B, misalnya laki-laki dan perempuan, itu dia hitung sama dengan perempuan dan laki-laki. Jadi kita bisa anggap dia seperti di satu kotak. Kalau misalnya satu kotak kita punya perempuan dan laki-laki, mau dua-duanya ditukar tempatnya laki-laki dan perempuan, kita hitung itu sebagai satu. Sedangkan di permutasi, laki-laki dan perempuan dan
perempuan dan laki-laki adalah dua hal yang berbeda. Karena itu kita bisa lihat dari sini AB sama dengan BA, AC sama dengan CA, BC sama dengan CB. Kita bisa lihat, jadi ada 3 pasti di sini. Nah, saya nggak lanjutkan karena ini sudah terlihat 3. Nah, sekarang rumusnya, bagaimana rumusnya? Mari kita membuktikannya sekarang ya. Kalau nggak bisa, lihat gini. Nah, kita mulai dengan cepat. N adalah jumlah barang yang tersedia. Barang yang tersedia adalah A, B, C di sini. Berarti barang tersedia N sama dengan 3. R sama dengan 2 karena kita cuma membutuhkan pasangan berdua-berdua. Berarti 3C2 sama dengan 6. Tinggal dimasukkan aja ya faktorial. Nah, sedangkan kalau dipermutasi, dia sama-sama 3 dan sama-sama 2, N dan R. Berarti 3P2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial. Sama dengan 6. Ya ini saya salah ya di sini. 3. Nah, sekarang sesudah bisa melihat kayak gini, sekarang bisa dibayangkan bukan bedanya? Jadi satu menghargai yang namanya kombinasi, satu menghargai yang namanya urutan, dan yang satu tidak memperhatikan urutan. Nanti halnya akan sama saat memilih anggota kelompok. Laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki akan dianggap sama. Itu tergantung soalnya. Nah, sekarang rumusnya cuma ada 2 kayak gitu. Tentu saja enggak dong. Nah, seperti yang saya bilang tadi, rumus yang biasa, jadi saya tulis di sini permutasi, dan ini kombinasi. Yang satu boleh diulang, yang satu nggak boleh ulang. Ini rumus yang sering dipakai, 2 ini. Sedangkan yang satu lagi, ini biasanya jarang dipakai. Tapi kita pasti bakal pakai kalau di soal-soal. Nah, yang paling susah dijelaskan adalah pengulangan kombinasi. Walaupun itu tidak terlalu, tapi ya lebih susah dibandingkan, paling susah daripada keempat ini. Nah, contohnya pengulangan itu apa ya misalnya? Nah, kita bisa lihat misalnya kayak ambil es krim. Es krim misalnya saya punya 5 rasa. Saya boleh ambil 3 scoop. Nah, kalau misalnya kita nggak boleh ngulang rasa gimana caranya? Kita nggak boleh ngurang rasa, ya berarti tinggal 5P3 bukan? Nah, tapi kalau misalnya saya boleh ngulang rasa, jadi misalnya saya ini A, B, C, D, E, A sampai E, saya kan berarti bisa dong, cara pertama, 2, dan ketiga, A sampai E, dan A sampai E juga bukan? Nah, ini rumusnya nanti kita bisa pakai permutasi berulang. Itu bila kita perhatikan, itu bila soalnya meminta kita untuk memperhatikan urutan es krim. Tapi kalau misalnya kita nggak peduli, kayak misalnya saya anggap A, B misalnya rasa stroberi dan rasa mangga sama dengan rasa mangga dan rasa stroberi, ya saya bakal pakai yang namanya kombinasi berulang. Itu tergantung soalnya. Bisa begini, bisa juga begini. Soal rumus-rumus nanti akan dibuat secara video terpisah. Ini hanyalah pengenalan. Ya, semoga bisa membantu sedikit untuk perkenalan. Ya, terima kasih.